Baik, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini Pak Rahmat? Alhamdulillah baik Pak. Ya, jadi hari ini Pak Rahmat rencananya akan melakukan coaching. Dengan siapa Pak nanti rencananya coaching? Dengan Pak Mahfudi. Dengan Pak Mahfudi ya. Hari ini saya akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat. Nanti saya akan menilai untuk bahan refleksi dan diskusi kita terkait dengan proses coachingnya itu tentang prinsip-prinsip coachingnya, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bagaimana nanti Pak Rahmat bisa menjalankan proses coachingnya sesuai dengan alur cerita seperti itu. Ini kompetensinya yang ingin dikembangkan apa saja nih Pak? Yang saya mau kembangkan di sini Pak tentang presence atau kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu bisa membuat pertanyaan yang berbobot terhadap coaching nanti. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dicoba dikembangkan. Tapi kalau di antara 3 itu fokus kita nanti ini yang ingin diobservasi menurut Pak Rahmat yang mana ini? Yang saya perlukan nanti di sini Pak tentang ini mendengarkan aktif. Dengan mendengarkan aktif, saya mencoba di sini lebih fokus mendengar sehingga nanti bisa muncul pertanyaan yang berbobot nanti dari situ, dari pembahasan. Mendengar teman ini coaching untuk menjelaskan, dan juga dengan berbobot itu berarti saya hadir penuh di situ karena fokus Pak. Fokus seperti itu. Ya berarti nanti dalam tahapan observasi saya akan lebih banyak memfokuskan pada masalah mendengarkan aktif, walaupun 2 kompetensi lainnya juga tidak diabaikan seperti itu. Menurut Pak Rahmat, indikator ketercapaian dari coaching nanti seperti apa? Indikator yang ingin saya capai nanti itu Pak, coach saya itu bisa menemukan permasalahannya. Dia bisa mengeluarkan potensinya untuk menemukan masalahnya seperti apa. Ya, menurut saya itu Pak nanti yang tercapai yang ingin saya capai. Oke, baik. Nanti silahkan dilanjutkan proses coachingnya. Saya akan melakukan observasi untuk melihat, dan setelah selesai nanti coaching kita akan coba diskusikan bagaimana hasil coachingnya, dan kalau memang nanti ada yang perlu diperbaiki, kita akan coba untuk memperbaiki sama-sama seperti itu. Baik, dipersilakan Pak, saya akan menjadi observer saja. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya Pak Mahfudi? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi bagaimana kondisi sekolah sekarang ini? Kondisi sekolah aman, terkendali, tidak ada satu apapun. Jadi apa yang kita mau bahas ini hari ini Bang Budi, atau topiknya yang kita bahas hari ini? Iya, ini sebenarnya banyak permasalahan yang saya ingin bahas ya Pak. Terutama yang paling utama itu banyak sekali siswa atau anak didik saya itu di kelas itu yang membacanya kurang lancar seperti itu. Nah, membacanya kurang lancar dari 19 siswa itu hanya 9 siswa yang belum belajar membaca. Itu permasalahan utamanya seperti itu. Sehingga dalam proses pembelajaran itu sangat terganggu di mana ketika materi masuk, mereka itu kalau suruh membaca soal itu kayaknya sulit seperti itu. Berarti permasalahan saat ini siswa masih kesulitan membaca ya. Betul, ada sebanyak 9 orang yang baik. Dari hasil percakapan kita ini, apa yang Pak Mahfudi inginkan atau hasil percakapan kita ini nanti tercapainya seperti apa yang saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang tadi saya utarakan tadi, sehingga dari solusi itu ya
hal-hal yang menyangkut pada siswa itu terpecahkan dan tidak ada lagi masalah yang seperti itu. Terutama solusinya seperti apa ya? Bagaimana caranya selesaikannya? Intinya siswa bisa membaca, lancar membaca. Baik. Kondisi situasinya sekarang bagaimana Pak Mahfudi di kelasnya sekarang ini? Situasinya itu ya kalau misalkan ada baca soal gitu, kalau membaca satu persatu seperti itu kan, itu anak yang 9 orang itu apa ya, untuk melafalkan huruf, untuk melafalkan bacaan-bacaan itu sedikit sulit sekali gitu, sehingga ketika dia suruh baca itu kan lama sekali seperti itu. Dari lamanya itu menghabiskan waktu gitu kan, sehingga nah ini ya perlu pemecahan yang secara apa ya, secara pasti gitu, bagaimana caranya membacakan anak itu supaya anak itu timbul dengan kemauan sendiri mau membaca tanpa ada yang orang dorongan dari luar. Kalau sekarang ini Pak Mahfudi lihat ya, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi siswa Pak Mahfudi ini tidak bisa membaca ini 9 orang tersebut? Ya, dari selama pengamatan saya itu lingkungan terutama di sana, lingkungan Pak ya. Kami kan di daerah pedalaman itu seperti itu kan, lingkungan itu memang sangat mempengaruhi sekali, dimana apalagi orang tuanya gitu kan, lingkungan keluarga itu terutama lingkungan keluarga, orang tuanya itu sangat sibuk, mungkin kayak kita pegawai karena sibuknya seperti itu, lebih sibuk dari mereka, karena mereka berangkat jam 6 misalnya seperti itu kan, pulang pun mau maghrib baru sampai di rumah. Nah, sehingga untuk memperhatikan anaknya siang belajar atau sekolah atau tidaknya, kemudian mereka tidak tahu, sehingga apa ya, kontrol keluarga terhadap anaknya itu sangat kurang. Itu yang utama. Kemudian dari lingkungan masyarakat, lingkungan masyarakat itu di sana memang anak-anak itu membiarkan orang tua membiarkan mereka bermain secara apa ya, bebas, tidak ada waktunya, tidak ada waktu, misalkan pulang sekolah gitu kan, langsung aja mereka bermain, dan tahu main di mana sampai dia pulang sampai maghrib, sehingga untuk membaca pun atau untuk melihat-lihat buku bahkan mungkin jarang sekali. Itu mungkin yang saya amati seperti itu. Seperti yang mempengaruhi pengaruh lingkungan yang orang tua di sini. Situasi yang Pak Mahfudi inginkan seperti apa di kelasnya nanti ini? Ya, saya maunya anak-anak itu ketika disuruh membaca ya lancar gitu kan, sehingga apa yang kami, karena dengan anak yang tidak lancar ini mengganggu teman-temannya yang sudah lancar membaca kan, karena ketika anaknya ini suruh membaca yang tidak membaca, yang sudah membaca itu, yang sudah lancar membaca itu terasa bosan gitu, seperti itu. Bosan itu apa selesainya. Memang saya selalu begitu di kelas itu, yang membaca utama saya membaca itu anak yang belum lancar membaca, itu saya selalu utamakan. Kalau yang sudah lancar membaca belakangan, paling kalau yang sudah lancar, paling kalau yang belum membaca itu kan, yang belum lancar membaca bisa 1 paragraf seperti itu. Nah kalau yang sudah lancar membaca ya paling 2 kalimat saja seperti itu. Ya ini mereka sudah lancar membaca lah, dia seperti itu dalam satu kelas itu. Untuk idealnya ini Pak Mahfudi, ideal kita di sini siswa Pak Mahfudi levelnya itu dari 1 sampai 10. Level siswa Pak Mahfudi di sini yang 9 orang ini berapa levelnya ini? Ya, saya nilai itu dari 9 siswa itu ada di kisaran 6 lah mungkin. 6 aja sudah apa istilahnya, yang masalahnya kurang betul kan seperti itu ya, istilahnya dalam hal melafalkan kata-kata itu sulit sekali, bahkan ada yang masih ibu seperti itu. Nah, sehingga itu kan menjadi satu hal yang beban moral bagi saya sebagai pendidik itu seperti itu, sehingga takutnya ketika di SMP anak-anak belum baca gitu kan, beban juga ya, seperti itu. Baik, level berapa ini dari level 1 sampai 6 tadi Pak Mahfudi sudah tahu levelnya siswa 6.
Ini mau ditingkatkan sampai level berapa ini? Kalau maunya sih levelnya 10 lah. 10 ya, wah, full berarti ini. supaya enak dalam membina anak-anak. Tapi dari melihat kondisi anak sekarang ini ya mungkin di level 9 lah cukup. 9 aja. Iya. Level sudah sampai 9. Kita sudah menemukan ininya tadi Pak Budi, mempengaruhi apa levelnya Pak Budi sudah lihat siswanya. Nah dari sini Pak Budi ada nggak ide atau gagasan yang Pak Budi bisa lakukan dari kondisi kelasnya sebenarnya di situ? Ya, idenya itu sempat saya mau tercetuskan banyak sekali. Contohnya kalau saya mau harapan secepatnya itu kayak lomba-lomba ya kan, lomba baca puisi, lomba baca dongeng, terus ya lomba membaca, sehingga dari lomba itu tapi saya tidak harus pisah gitu, harus dipisahkan diantaranya misalnya ada lomba yang anak yang sudah lancar membaca dengan anak yang belum membaca gitu, yang belum lancar, karena kalau digabungkan mungkin mereka juga rasanya wah ini sudah lancar membaca pasti menang, seperti itu. Sehingga dikategorikan yang belum lancar membaca saya pisahkan seperti itu di kelas yang berbeda seperti itu, sehingga anak yang mau lancar yang belum lancar membaca termotivasi, kok saya mau seperti ini seperti itu. Berarti lomba ya? Ya lomba. Satu lomba. Selain lomba apa lagi Pak? Idenya atau gagasan? Saya mau membuat apa ya kira-kira pojok baca. Oh, pojok baca. Pojok baca itu saya juga belum pernah lihat secara pasti, secara langsung gitu melihat. Tapi kalau di YouTube atau di foto-foto itu ternyata pojok baca itu di suatu ruangan kelas gitu kan, ada satu tempat tertentu. Di situ memang ada tempat anak-anak membaca kayak bukunya segala macam seperti itu. Tapi di saya ini kendalanya yang paling susah itu mengadakan buku, pengadaan buku ya, pengadaan buku gimana yang makmur namanya kan daerah terpencil, daerah pedalaman, sehingga untuk mengakses buku itu sukar sekali seperti itu. Tambah lagi dengan perpustakaan pun sama, bukunya sangat terbatas gitu. Apalagi sehingga dari terbatasnya buku anak sering membacanya, sehingga ini sudah dibaca semua, ketika mau membaca lagi wah ini sudah bisa baca gitu, berarti malas ada jadi ya itulah kendalanya seperti itu. Baik. Ada lagi yang paling mudah-mudahan ini bisa pemecahan itu ya kerjasama dengan orang tua ya. Saya mungkin koordinasi dengan orang tua murid, memanggil mereka orang tua itu untuk datang ke sekolah gitu, seperti itu, membicarakan masalah yang terjadi di lingkungan itu seperti apa. Seperti saya maunya sih anak untuk orang tua itu ketika anaknya sudah malam atau ketemu waktu kapan, ketika anak belajar, orang tuanya itu memperhatikan, itu, mengawasi atau ya duduk bersama gitu ketika anak itu belajar atau apa, walaupun masalahnya yang di sana itu orang tua juga istilahnya dalam hal membaca pun ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa juga orang tua, sehingga saya harapnya seperti yang nggak usah istilahnya tidak usah anak-anak orang tua itu mengajari mereka, tapi duduk hadir di situ ketika anak membaca belajar dia, nggak usah ini nggak usah, yang penting duduk situ mengawasi anak belajar seperti itu. Seperti intinya di sini pelibatan orang tua ya, bagaimana orang tua bisa membantu anak-anak ini untuk bisa membaca ya. Betul sekali. Berarti di sini ada 3 nih Pak Mahfudi sebenarnya yang bisa Pak Mahfudi lakukan ya. Dan 3 ini yang mana sih potensi yang Pak Mahfudi bisa lakukan sebenarnya sekarang? Kalau misalkan itu perlombaan, mungkin perlu hal-hal yang itu. Kalau misalnya saya tapi ini aja lah menghadiri orang tua. Karena kalau orang tua memanggil orang tua ke sekolah gitu, kemudian bersih sekali kan gampang, tinggal bikin undangan lalu orang tua hadir seperti itu. Kalau yang kedua itu kan memerlukan biaya, memerlukan itu juga waktu yang lama seperti itu. Kalau menghadirkan orang tua mungkin lebih sederhana seperti itu, lebih cepat dan lebih pasti. Berarti pelibatan orang tua ya.
untuk memastikan kegiatan ini berjalan ini Pak, apa yang perlu dipersiapkan di sini untuk memastikan bisa berjalan kegiatan peribadatan orang tua ini? Ya mungkin waktu juga ya, waktu harus tepat dengan kondisi mereka, karena di sana itu kan biasanya yaitu waktu itu biasanya kalau hari Sabtu itu bagaimana di sana itu Sabtu dibagi itu biasanya kalau hari Senin, kalau Sabtu biasanya undangan gitu kan, pasti hari Senin datang. Tapi kalau hari Senin kalau hasil undangan belum tentu mereka datang. Kan kalau hari Minggu mereka kumpul semua. Kumpul semua orang tua itu seperti itu. Waktu yang paling utama. Itu perlu disesuaikan ya. Selain itu Pak Budi, siapa yang bisa terlibat di sini membantu Pak Budi untuk memastikan jalannya kegiatan Pak Budi? Terutama kepala sekolah ya, itu paling utama. Mungkin saya akan berbicara dengan kepala sekolah masalah yang saya hadapi ini, bagaimana baiknya, mudah-mudahan kepala sekolah itu menyetujui kan, tapi pasti setujui lah, karena ini kan menyangkut siswa kita juga seperti. Kemudian teman sejawat, saya mau minta idenya dari mereka tentang keputusan saya ini seperti apa, apakah membebankan orang tua atau tidak, atau misalkan ide-ide yang lain dari teman sejawat pun bisa saya terima seperti itu. Berarti di sini juga yang perlu dipastikan di sini adalah masalah waktu dan kepala sekolah ya, sehingga kegiatan Pak Fidi nanti berjalan. Nah, kapan ini bisa dilaksanakan? Ya, untuk memastikan ini berjalan ini. Kalau saya sih maunya secepatnya ya. Secepatnya ya. Mungkin dari sekarang ini ya minggu depan lah. Minggu depan ya. Saya harus sudah diselesaikan. Minggu depan pelaksanaan. Minggu depan kita laksanakan. Ini sudah bisa diterapkan langsung ya Pak Budi ya. Yang dimana nanti selain kepala sekolah siapa lagi yang bisa membantu Pak Budi nanti untuk teman sejawat gitu kan, teman sejawat tadi. Kemudian ya pasti yang paling utama orang tua itu kan. Orang tua saya datangkan ke kelas untuk berbicara mengenai kemasalan siswa itu, anak-anak itu seperti itu. Baik. Kalau dilihat kita sudah menemukan permasalahannya berarti ini. Ya. Kita sudah menemukan permasalahannya Pak Budi. Nah sekarang pertanyaan saya yang terakhir, karena waktu kita sudah ini, apa yang mau disimpulkan dari percakapan kita ini? Ya, saya senang sekali nih. Tadi saya sudah mengungkapkan banyak hal, seperti saya sudah mengungkapkan ide-ide itu. Terutama saya simpulkan saya mau membuat perlombaan itu, perlombaan membaca, membuat puisi atau membaca dongeng. Kemudian saya akan mau membuat pojok baca, kemudian memanggil orang tua seperti itu, orang tua untuk berdiskusi tentang masalah anak-anak itu. Nah, kemudian terlibatannya itu ya, kita izin juga kepada kepala sekolah seperti itu sama rekan-rekan sejawat yang saya sebut. Artinya saya tidak sabar ini dengan hasilnya dari Pak Budi ini, dengan permasalahan yang tadi Pak Budi dapatkan, ada solusinya. Tinggal aksinya lagi Pak Budi, tinggal melibatkan orang tua. Berarti minggu depan bisa kita lihat lagi bagaimana hasilnya nih Pak Budi ya. Mudah-mudahan ini bisa menghasilkan menyelesaikan masalah. Saya kira cukup ini Pak Budi. Kita sudah menemukan masalahnya. Saya kira kegiatan kita kerjasama dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai coachingnya Pak ya? Sudah Pak. Ya alhamdulillah saya turut menyaksikan tadi. Gimana tadi perasaannya selama coaching Pak? Perasaannya tadi senang karena melihat Pak Budi juga awalnya punya masalah tapi bisa diselesaikan masalahnya. Dia menemukan sendiri potensinya dia seperti apa, dia bisa dapatkan suatu solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah itu saya rasa mungkin ini terbantu dengan
saya mengikuti alur tirta itu. Iya. Jadi tujuan bisa mengidentifikasi masalah dengan aksinya sampai tanggung jawabnya tadi sudah kelihatan dalam coachingnya Pak ya. Kalau menurut Pak Rahmat, apakah indikator yang di awal tadi kita bicarakan itu tercapai Pak? Kalau saya lihat ini tercapai karena dia sudah menemukan menemukan solusinya tadi, dan dia bisa mau menerapkan. Sudah ada sampai dengan rencana aksinya seperti apa Pak? Iya Pak. Oke. Kemudian terkait dengan proses coachingnya, yang Bapak ini nilai bagaimana coaching yang Bapak lakukan tadi? Coaching yang saya lakukan tadi yang tentang ini ingin saya kembangkan Pak mendengarkan dengan aktif ini betul-betul saya coba tadi, dan ini memang dengan mendengarkan dengan seksama dengan betul-betul akhirnya saya bisa melakukan pertanyaan berbobot jadinya dengan apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang kita bahas tadi sih Pak. Berarti menurut Pak Rahmat ada peningkatan terhadap kompetensi mendengar aktif itu Pak ya? Iya. Ya kalau dalam catatan saya juga seperti itu Pak. Jadi secara umum sudah baik dalam proses mendengarkan aktif itu. Kemudian yang menarik adalah Pak Rahmat tadi mencoba untuk mengakrabkan diri dulu terhadap coachingnya. Jadi itu mungkin juga jadi mudah dalam mendengarkannya, sehingga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan memancing tadi. Kemudian yang menarik juga menurut saya adalah Pak Rahmat seringkali mengulang pernyataan. Jadi pernyataan dari coach Bapak ulang sedikit gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa Bapak benar-benar mendengarkan dan fokus terhadap pernyataan-pernyataan dari coach. Ini menarik dan saya pikir itu hal yang positif untuk dilakukan seperti itu. Kalau setelah hari ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak? Untuk kompetensi yang ingin selalu saya kembangkan lagi ini adalah bagaimana bisa melakukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi daripada hari ini. Dengan pertanyaan berbobot saya bisa mengcoaching apakah itu siswa atau guru tidak membutuhkan waktu lama, rentang waktunya. Dengan coaching yang lebih bagus berbobot itu bisa meringkas waktu. Kita bisa cepat menemukan potensi siswa atau guru tersebut. Jadi setelah bisa mendengar secara aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Pak yang mau dikembangkan. Yang mudah-mudahan nanti kita coba untuk melakukan itu. Mungkin itu saja Pak dalam proses observasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa terus merefleksikan diri kita dalam melakukan proses coaching. Terima kasih atas waktunya Pak Rahmat. Saya akhiri proses observasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.